Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita tonton sampai selesai ya. Nah, sebelumnya kita ini pelajaran sudah pernah diajarkan di kelas 3 ya. Jadi kita hanya mengulang. Hak, apa itu hak? Ada yang tahu hak itu apa? Iya, hak itu adalah sesuatu yang sudah kita miliki sejak lahir. Kalau kewajiban? Iya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian apa saja ya? Sebagai siswa, kalian berhak, ini hak ya, hak yang kalian miliki sebagai siswa, yaitu kalian berhak untuk menerima nilai dari ustadz dan ustazahnya, menerima pelajaran dari ustadz dan ustazahnya. Nah, itu adalah hak kalian sebagai siswa. Kalau hak kalian sebagai anak di rumah, yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan makan dan minum, pakaian yang layak. Nah, itu adalah hak kalian di rumah. Kalau hak kalian di masyarakat, kalian punya hak apa di masyarakat? Ya, kalian berhak untuk bermain di lingkungan tersebut, tapi jangan membuat kegaduhan ya. Tetap menjaga toleransi. Nah, terus hak kalian di masyarakat juga kalian berhak untuk mendapatkan keamanan dari lingkungan tersebut. Nah, itu adalah hak-hak kalian ya di tempat-tempat tertentu. Kalau kewajiban kalian di sekolah, apa? Ya, kalian wajib menaati peraturan sekolah. Seperti menggunakan seragam sesuai aturan. Terus datang tepat waktu ya, itu termasuk aturan juga. Kalau kewajiban kalian di rumah, menaati perintah atau nasihat dari orang tua. Jadi kalian harus didengarkan. Orang tua itu membicarakan pasti yang baik untuk kalian. Jadi didengarkan ya. Terus kewajiban kalian di masyarakat yaitu ya, kalian wajib untuk menjaga ketentraman juga menaati kewajiban kalian di masyarakat itu kalian juga harus menaati peraturan di masyarakat tersebut, di lingkungan kalian ya. Misalnya ada aturan untuk tidak keluar di atas jam 9. Nah, kalian ya harus mengikuti aturan tersebut. Selagi itu baik, kalian harus ikuti ya. Seperti sekarang ada aturan di masyarakat keluar harus pakai masker. Nah, kalian harus ikuti aturan itu. Itu adalah kewajiban kalian ya. Selanjutnya, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kalian di rumah itu apa sih? Di sekolah dulu. Tanggung jawab kalian di sekolah itu apa sih? Kalian sudah melaksanakan tanggung jawabnya belum? Mengerjakan tugas. Nah, itu adalah tanggung jawab kalian. Gimana nih tugas-tugasnya kemarin? Sudah dilakukan? Sudah dikerjakan? Ya, itu adalah tanggung jawab kalian ya. Tanggung jawab di sekolah yaitu kalian harus mengerjakan tugas. Selain itu, kalau misalnya kalian masuk sekolah, kalian juga bertanggung jawab atas kebersihan sekolah. Nah, kalian juga harus menjaga lingkungan sekolah ya agar tetap bersih, jadi tidak membuang sampah sembarangan. Terus kalau keluar kelas, meja dan kursinya dikembalikan lagi seperti semula, dibereskan kembali ya. Itu adalah tanggung jawab kalian di sekolah. Kalau misalnya tanggung jawab kalian di rumah, yaitu sama ya, sama-sama menjaga kebersihan rumah. Seperti kalian bertanggung jawab atas kamar kalian sendiri. Kalian bereskan dulu kamarnya kalau misalnya bangun tidur, mencuci piring setelah makan atau merapikan minimal ya, merapikan setelah makan atau merapikan setelah bermain. Nah, itu adalah tanggung jawab kalian sebagai anak di rumah. Kalau tanggung jawab kalian di masyarakat, sama, tetap menjaga lingkungan, kebersihan di masyarakat. Misalnya ada kerja bakti, ya kalian bisa ikut andil ya, semampunya saja. Misalnya kalian
ikut membuang sampah di tempatnya. Nah, itu sudah termasuk kalian menjalankan tanggung jawab di masyarakat. Gimana? Kalian sudah bisa belum membedakan mana hak, mana kewajiban, mana tanggung jawab? Nah, tadi kita sudah bahas hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian. Sekarang, Ustazah mau bahas tentang bidang kegiatan ekonomi di masyarakat, yaitu jenis-jenis ekonomi di masyarakat. Ada apa aja sih jenis-jenis ekonomi di masyarakat? Nah, jenis-jenis ekonomi di masyarakat itu beragam ya. Apalagi kemarin kita sudah bahas Indonesia itu adalah negara maritim, terus banyak lautannya. Terus kita juga termasuk negara yang banyak sukunya, banyak juga bentang alamnya. Nah, itu mempengaruhi jenis-jenis ekonomi masyarakatnya. Nah, apa saja sih jenis-jenis ekonomi masyarakatnya? Pertama, ada di bidang pertanian, itu jenis-jenisnya ya. Ada di bidang perkebunan, ada di bidang peternakan, ada di bidang perikanan, ada bidang kehutanan, ada bidang keindustrian, ada bidang pelayanan jasa, dan terakhir ada bidang pariwisata. Ustazah membahas 8 bidang ya, 8 jenis bidang. Apa aja tadi? Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pelayanan jasa, dan pariwisata. Nah, kalian tahu nggak nih, apa sih bedanya 8 jenis ekonomi masyarakat ini? Tentunya kalian sudah pernah tahu ya, kalau jalan-jalan nih, pertanian, biasanya kalian melihat ada sawah. Kalau misalnya di kampung ya, di sini ada nggak di sini sawah? Nah, biasanya kalau misalnya di bidang pertanian, petani bercocok tanam apa saja yang mereka tanam? Ada padi, ada jagung biasanya ya. Nah, itu adalah hasil dari jenis ekonomi di bidang pertanian. Jadi kalau misalnya di pertanian, bentuk kegiatannya ada bercocok tanam seperti contohnya memanen padi dan jagung. Kalau di bidang perkebunan, bentuk kegiatannya yaitu seperti kalian punya kebun apa nih? Atau neneknya punya kebun apa? Punya kebun teh, kebun kopi. Ya, itu salah satu contohnya ya, bentuk kegiatannya yaitu menanam kopi, menanam teh, menanam kebun kelapa ya, ada kebun kelapa. Kalau di daerah pesisir pantai biasanya ada kebun kelapa, perkebunan kelapa ya. Terus yang ketiga yaitu di bidang peternakan, apa saja? Iya, bentuk kegiatannya adalah pembudidayaan. Seperti pembudidayaan apa nih? Ayam contohnya. Hewan ternak tentunya ya. Pembudidayaan sapi. Terus apa lagi nih yang biasa diternak? Kerbau. Ya, pokoknya jenis-jenis unggas juga biasanya diternak ya. Nah, itu adalah bentuk kegiatan dari jenis ekonomi di bidang peternakan. Kalau perikanan, iya sudah pasti kaitannya dengan ikan-ikan ya. Nah, kalau misalnya di perikanan, bentuk kegiatannya yaitu pembudidayaan ikan. Contohnya seperti penambak udang. Penambak udang itu peternakan pembudidayaan udang ya. Ada juga yang pembudidayaan ikan air tawar dan ikan air laut. Biasanya itu untuk ke restoran-restoran, untuk dimakan, untuk disajikan di restoran, di rumah makan pinggir-pinggir pantai, biasanya mereka membudidayakan ikan-ikan untuk disajikan. Nah, terus ada di bidang kehutanan. Biasanya di kehutanan itu bentuk kegiatannya untuk menghasilkan atau meningkatkan hasil hutan dengan apa?
Biasanya kalau kehutanan, di hutan tuh biasanya ada apa sih? Iya, pohon jati ya. Pohon jati, pohon mahoni biasanya digunakan untuk membuat furniture ya, untuk membuat meja, lemari. Nah, itu ada di bidang perhutanan. Terus kalau misalnya di bidang perindustrian, nah ini nih Tangerang itu kita itu banyak pabrik-pabrik ya. Nah, biasanya kita dikenal dengan ekonomi yang paling banyak di bidang perindustrian. Bidang perindustrian itu bentuk kegiatannya apa sih Ustazah? Nah, di bidang perindustrian itu mereka mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi contohnya mereka mengolah karet menjadi ban, seperti pabrik. Ustazah boleh sebut nggak ya? Langsung aja sebut ya, misalnya Ustazah punya saudara yang bekerja di Gajah Tunggal. Nah, itu adalah pabrik yang menghasilkan ban. Itu bahan bakunya dari karet ya, seperti itu ya. Terus ada juga misalnya dari karet itu bahan mentah ya, menjadi sendal atau dan yang lain sebagainya. Coba kalian tanya ke orang tua kalian nih yang kerja di bidang perindustrian, bahan apa sih yang mereka buat di pabrik atau di kantor orang tua kalian? Coba ditanya ya. Selanjutnya ada bidang pelayanan jasa. Nah, ini adalah bidang yang melayani masyarakat, melayani kalian ya. Contohnya ada sekitar kalian nih. Gampang contohnya. Kalau kalian sakit, yang melayani kalian siapa? Kalau kalian datang ke rumah sakit. Nah, ya ada dokter, bidan, suster. Nah, itu adalah pelayanan jasa, bentuk pelayanan jasa. Ada lagi tuh, kalau misalnya kalian pesan online, datang kurir. Nah, itu adalah salah satu pelayanan jasa ya, yaitu mengantar barang, ya, pengantaran barang. Terus ada lagi apa? Kalian mau membuat pakaian, minta tolong ke mana? Ya, ke tukang jahit ya, atau ke penjahit. Nah, itu adalah salah satu contoh juga pelayan jasa. Tadi ada apa tadi? Ada kurir, dokter, penjahit. Terus ada lagi kalau misalnya kalian mau bikin rumah, kalian mau minta tolong untuk membuatkan sketsa rumahnya terlebih dahulu. Nah, itu arsitek ya, itu juga termasuk pelayanan jasa. Kalau Ustazah termasuk pelayanan jasa tidak? Membantu kalian untuk membantu orang tua untuk mendidik kalian di sekolah. Nah, Ustazah juga termasuk ya pelayanan jasa. Nah, itu adalah contoh dari bidang pelayanan jasa. Terakhir, siapa yang suka jalan-jalan nih? Iya, ada di bidang pariwisata. Biasanya kalau kalian berlibur atau jalan-jalan ke tempat wisata, ada kegiatan apa saja sih yang suka disuguhkan untuk kalian? Ada apa saja? Biasanya transportasi ya. Kalau misalnya di Jogja, di Malioboro itu biasanya ada andong atau apa sebutnya, dokar. Iya, semacam itu ya. Ada apa lagi? Penginapan. Ya, itu juga termasuk bentuk kegiatannya ya. Ada apa lagi? Biasanya kalau misalnya oleh-oleh tuh, toko souvenir. Nah, itu juga termasuk bentuk kegiatannya. Apalagi satu lagi ya? Kalian bisa sebutkan apa lagi? Tadi ada transportasi, ada cenderamata ya. Souvenir itu cenderamata ya. Ada juga penginapan. Terus apalagi nih? Misalnya Ustazah ke Medan. Karena Ustazah orang Jawa, Ustazah mau cicipin nih makan dan minuman dari khas Medan. Nah, itu juga termasuk salah satu bentuk kegiatannya ya. Jadi makanan khas, menjual makanan khas dari tempat tersebut. Nah, gimana nih, kalian sudah tahu belum macam-macam jenis
ekonomi masyarakat. Nah, orang tua kalian termasuk ke bidang apa nih kerjanya? Apa di bidang pertanian, di bidang perkebunan, di bidang perindustrian, atau pariwisata mungkin? Nah, semoga kalian paham atas penjelasan Ustazah hari ini ya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.